Halo, Sobat Sepak Bola. Selamat datang kembali di Raftel Sport, tempatnya kita membahas kisah-kisah paling epik dan fenomenal dari dunia lapangan hijau. Coba bayangkan ini, jika beberapa tahun yang lalu ada yang berani bertaruh bahwa sebuah klub sepak bola kecil dari pinggiran Danau Como, yang sempat bangkrut dan terdampar di kasta bawah Liga Amatir, akan dibeli oleh orang Indonesia dan kini berhasil mengangkangi raksasa seperti Juventus dan AS Roma di klasemen Serie A. Kalian pasti akan menganggapnya sebagai lelucon yang berlebihan. Tapi, kencangkan sabuk pengaman kalian, karena hari ini, di bulan Maret 2026, hal itu bukanlah fiksi. Itu adalah realitas yang sedang mengguncang daratan Italia. Como 1907, klub kebanggaan yang dimiliki oleh Hartono bersaudara dari Jarum Group, kini bertengger dengan gagah di peringkat keempat klasemen sementara Serie A musim 2025-2026. Mereka sukses mengumpulkan 51 poin dari 28 pertandingan, menempel ketat raksasa seperti Napoli, AC Milan, dan pemuncak klasemen Inter Milan. Tiket menuju zona Liga Champions yang dulu terasa mustahil, kini hanya berjarak sepelemparan batu. Pertanyaannya, bagaimana semua keajaiban magis ini bisa terjadi? Apakah ini murni hasil dari injeksi dana, tak berseri, sang taipan, atau ada masterclass manajerial luar biasa di baliknya? Siapkan camilan kalian, karena di episode Raftel Sport Story kali ini, kita akan membongkar rahasia di balik sukses besar Como 1907 di tangan Hartono bersaudara. Kisah Cinderella ini dimulai secara resmi pada tahun 2019. Saat itu, Como sedang berada di titik nadir, babak belur akibat masalah finansial, kebangkrutan, dan nyaris dilupakan oleh sejarah sepak bola Italia. Di momen kritis itulah, melalui perusahaan Sand Entertainment, Hartono bersaudara masuk dan mengakuisisi klub ini hanya dengan nilai investasi sekitar 6 juta euro. Sebuah angka yang mungkin hanya terasa seperti uang receh bagi ukuran dompet mereka. Mari kita bicara soal data sejenak agar kita paham seberapa besar kekuatan raksasa di balik layar Como. Berdasarkan taksiran kekayaan terbaru di bulan Maret 2026, Robert Budi Hartono tercatat memiliki kekayaan sekitar 19,6 miliar dolar AS, disusul oleh sang kakak, Michael Bambang Hartono dengan 18,9 miliar dolar AS. Jika ditotal, kekayaan mereka menempatkan mereka sebagai pemilik klub sepak bola paling tajir di seluruh daratan Italia. Fakta ini sukses menampar wajah para sultan lokal. Mereka mengalahkan keluarga dan Friedkin sang pemilik AS Roma, 11,4 miliar dolar, bahkan jauh meninggalkan John Elkansi penguasa Juventus yang hanya mengantongi 2,5 miliar dolar AS. Namun, rahasia utama perjalanan Como 1907 bukan terletak pada ketebalan dompet, melainkan cara mereka menggunakan kekayaan tersebut. Berbeda dengan klub-klub kaya baru, di Eropa yang langsung membakar uang untuk membeli mega bintang demi kesuksesan semalam, Jarum Group memilih rute yang sunyi, lambat, namun mematikan. Kesuksesan Como di Serie A musim 2025-2026 ini sama sekali tidak jatuh dari langit. Di bawah arahan Mirwan Suharso, perwakilan resmi Jarum Group yang menangani operasional klub, Como dibangun dengan visi bisnis jangka panjang yang sangat terstruktur. Alih-alih memecahkan rekor transfer untuk nama besar, langkah pertama Jarum adalah membereskan fondasi. Mereka merenovasi infrastruktur latihan, membenahi sistem manajemen internal, dan yang paling krusial, menyatukan kembali klub dengan napas masyarakat lokal Como. Mereka sadar betul bahwa sepak bola di Italia adalah soal kultur dan gairah tifosi. Dengan merangkul komunitas, Como sukses menciptakan basis supporter yang fanatik dan atmosfer stadion yang menakutkan bagi tim tamu. Manajemen menargetkan stabilitas komersial dan lingkungan kerja yang positif, tanpa memberikan beban target juara yang tidak masuk akal kepada tim pelatih. Ekosistem tanpa tekanan toksik inilah yang menjadi tanah subur bagi para pemain untuk berkembang. Perlahan tapi pasti, dari Serie D, menembus Serie B, hingga akhirnya Como kembali ke kasta tertinggi setelah 21 tahun penantian panjang. Jika manajemen Jarum Group adalah otak dari kebangkitan ini, maka CSC Fabregas adalah jantung yang memompa mentalitas juara di atas lapangan. Keputusan berani manajemen untuk memberikan kontrak jangka panjang berdurasi 4 tahun kepada pelatih muda asal Spanyol ini terbukti menjadi langkah taktikal paling brilian. Mantan jenderal lapangan tengah Arsenal dan Barcelona ini sukses menyulap skuad Como menjadi mesin pembunuh raksasa. Banyak pundit yang awalnya meragukan Fabregas karena ia masih tergolong hijau di kursi kepelatihan. Namun, racikan strategi modernnya berhasil membungkam seluruh Italia.
Kalian butuh bukti? Lihat saja rentetan performa gila mereka di paruh kedua musim 2026 ini. Di pertengahan Februari, Como sukses menahan imbang AC Milan 1-1 di San Siro. Tak cukup sampai di situ, selang beberapa hari, mereka bertamu ke Turin dan secara mengejutkan mempermalukan Juventus dengan kemenangan absolut 2-0. Ya, sebuah klub yang dimiliki orang Nusantara sukses menjungkalkan sinyonya tua di kandangnya sendiri. Dan puncaknya terjadi pada pekan ke-28, tepatnya 7 Maret 2026. Como sukses mencuri kemenangan krusial 2-1 saat bertandang ke markas Cagliari di Unipol Domus. Dalam laga yang disebut Fabregas sebagai pertandingan paling menguras fisik dan emosi musim ini, Como menunjukkan daya juang elit. Sempat unggul cepat lewat Martin Baturina, Cagliari sempat membalas melalui Sebastiano Esposito. Namun, gol dramatis Lucas Dacunha pada menit ke-76 memastikan Como pulang membawa 3 poin yang bernilai emas. Kemenangan itu menjadi sangat monumental karena sekaligus menandai pencapaian 100 poin CSC Fabregas sejak ia melatih Como di Serie B hingga Serie A. Sebuah statistik sah yang memasukkan namanya ke dalam jajaran pelatih papan atas Liga Italia. Duduk nyamannya Como di peringkat keempat juga merupakan hasil dari kecerdikan luar biasa mereka di bursa transfer musim 2025-2026. Manajemen scouting Como tahu persis profil pemain seperti apa yang bisa menerjemahkan filosofi penguasaan bola Fabregas. Mereka sama sekali tidak melirik bintang tua yang hanya mencari dana pensiun. Sebagai gantinya, mereka berinvestasi pada talenta muda dan pemain energik. Nama-nama seperti Lucas Dacunha dan Martin Baturina kini menjadi pilar tak tergantikan. Di bursa transfer musim dingin, pergerakan mereka juga sangat taktis. Como sukses mengamankan wonderkid Gen Z, Adrian Lahdo, tepat pada deadline day, ditambah keputusan cerdas mempermanenkan bek kiri potensial Alex Valle dari raksasa Spanyol, Barcelona. Hebatnya, pergerakan gesit nan murah ini sampai membuat beberapa petinggi klub Serie A kepanasan. Baru-baru ini, media Italia diguncang dengan tuduhan dari beberapa petinggi klub lawan yang menyebut kebijakan transfer Como merusak masa depan timnas Italia karena lebih mengutamakan talenta dari luar negeri. Tentu saja, tuduhan itu hanyalah kedok dari kepanikan tim-tim lama yang melihat sebuah klub promosi sukses mempecundangi mereka secara taktikal dan manajerial di lapangan. Kini, dengan Liga Italia menyisakan 10 pekan penentuan, klasemen tidak bisa berbohong. Como 1907 duduk di peringkat 4, 51 poin. Menggusur tim-tim elit langganan Eropa seperti AS Roma, 51 poin, Juventus, 50 poin, dan Atalanta, 46 poin. Di sisa musim kompetisi 2025-2026 ini, jadwal Como terbilang menguntungkan. Jika mereka mampu melewati tantangan besar melawan Inter Milan dan Napoli dengan baik, sisa jadwal mereka adalah tim-tim yang secara paper berada di bawah kualitas mereka. Peluang untuk mengunci posisi top 4 dan mendengarkan anthem sakral Liga Champions bergema di pinggir danau Como musim depan kini menjadi target yang sangat realistis. Bahkan CSC Fabregas sendiri mengakui bahwa melaju sejauh ini tidak terprediksi di awal musim, di mana target awalnya hanyalah membangun fondasi. Namun, ketika kerja keras bertemu dengan struktur klub yang sehat, keajaiban akan selalu mencari jalannya sendiri.